الفتاة بأن الله يحيي المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومقدمين في الدين والعلماء العاملين وشيخنا في الدين خصوصا شيخنا أستاذنا محمد الياسين القاداني شيخنا أستاذنا عبد الله اللهجي شيخنا أستاذنا عبد الله الدردو إسماعيل زيني محمد العطاس محمد عدنان محمد عبان حسن الله شيخنا أستاذنا وربنا عبد الرحمن السقاف شيخنا أستاذنا وربنا عبد الله بن إبراهيم مسلم وبروهم وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركة علومه وبكم في دارين آمين. وقالت الشافعية النية قصد الشيء قرنا بفعله ومحلها القلب عنده النطق بها قبل التكبير على عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو بلسانه وإن قصد التبرك ووقع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضره وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح فإن كانت الصلاة فرضا ولا فرض كفاية كصلاة الجنازة أو قضاء الفائتة المعادة أو قصد إيقاع الفعل بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال إلى آخره. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di marwahu al-Imam al-Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat, yang artinya agak danta. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala pekerjaan yang mubah, yang boleh, itu mestilah dilandasi dengan niat. Ngaji, kita datang ke mushola ini untuk ngaji, tentunya mestinya niatnya untuk kita ngaji, untuk menghilangkan kejahilan kita, baru itu dapat pahala taqarruban ilallah, karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pakai niatnya kagak enak, mah nggak dapat apa-apa. Kebangetan itu kagak enak, nggak ada niat kagak enak, gitu ya. Jangan kita ngaji karena niatnya kagak nggak enak. Niatnya kita menghilangkan kejahilan, niatnya kita taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru dapat niat, baru dapat wahla. Fasahihin niyata qabla al-amali fa'ati biha makrunatan bil awali. Sebelum kita melangkah, maka kita pasang niat dulu. Apa itu artinya niat? An-niat al-irodah, kemauan kita. Kemauan kita. Tatkala subuh berbunyi as-salatu khairum minan naum, kita bangun. Kita niatnya mau salat. Dan kita ngambil wudu. Udah pasti niatnya kita bangun, kita ngambil wudu, niatnya buat apa tuh? Buat salat. Maka sebagian ulama dan sama-sama kuat gitu ya, bahwasanya ya sudah, apa nesok kita udah niat tuh sembahyang subuh, kita udah
Sampai ke musola, sampai ke masjid, sampai ke jamaah, kita tinggal takbir aja. Allahu Akbar. Udah niat duluan. Udah. Kita bangun tidur, kita wudhu untuk sembahyang subuh. Ini yang agak gampangan. Ini agak gampangan. Yang susah itu mazhab Syafi'i. Karena mesti bareng. Allahu Akbar, mulut kita Allahu Akbar, dalam hati kita mau sembahyang subuh. Walaupun demikian, memang karena ini dianggapnya belit dan sulit, maka fayakfihi istighdar urfi. Istighdar urfi, hadir tetapi enggak komplit. Kalau kita diri, kita membayangkan meja ini, kakinya ada 4. Sembahyang misalnya zuhur atau asar, Allahu Akbar, saya sembahyang zuhur atau asar 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di dalam hati kita, enggak boleh diomong itu mah. Gitu kan. Jadi apa namanya, sembahyang zuhur 4 rakaat. Bahkan ada yang nambahin lagi, mesti apa nih, menghadap kiblat, lebih berat. Dalam kondisi kita Allahu Akbar enggak akan masuk. Kecuali apa namanya, orang-orang yang sudah apa namanya punya, emang udah hatinya udah mukasaf, udah terbuka. Sudah terbuka gak? Kita lemah, ingat ya Pak, sajaku aku sembahyang zuhur 4 rakaat, beres sudah. Dalam kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang paling berat itu mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Yang lain kagak, karena kita wudhu, dari memulai wudhu kita sudah niat. Mau apa kita? Mau sembahyang. Sembahyang apa? Yang subuh tadi kan. Sudah, tinggal takbir aja Allahu Akbar. Sah enggak? Ya sah. Memang begitulah apa nih ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada apa namanya tuntunan kalimat usolli fardhu subhi, enggak ada tuntunan dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk memperkuat kita punya hati doang. Seandainya kata kita diam enggak ngucap, enggak usolli fardhu subhi, kita enggak ucapin itu, tapi dalam hati kita bilang aku sembahyang subuh, Allahu Akbar, beres. Jadi udah. Jadi enggak lazim, enggak wajib gitu mengucapkan usolli. Cuman kawan-kawan yang sebelah ini apa namanya mengatakan bahwasanya itu bid'ah. Enggak, untuk menguatkan hati kita. Kenapa hati kita masih goyang? Lagi sembahyang mikirin, ya enggak, mikirin utang, mikirin apa? Bukan mikirin Allah kan begitu. Jadi masih acak-acakan. Maka untuk mendorong, untuk menyatukan antara lisan kita, hati kita, maka lisan kita mengucapkan usolli fardhu subhi. Ya, sudah. Maka ini ikhtalafa lisan wal qalbu. Seandainya kata sembahyang kita, ucapan kita ini sembahyang subuh kita bilang usolli fardhu zuhri, gitu kan? Usolli fardhu zuhri rakaataini, Allahu Akbar. Hati kita sembahyang subuh sah, walaupun lidah kita salah. Walaupun lidah kita sah, lidah kita mengatakan sembahyang zuhur, hati kita sembahyang sah. Ini begini, maka apa namanya, yang paling sulit di dalam sholat itu adalah di tempat ini. Karena kita kadang-kadang nggak keburu, nggak apa nih usolli pada sepi Allahu Akbar, nggak ada isinya, nggak nyampe. Kalau radio udah batunya udah soak, begitu kita setel ngoek, nggak kesebut itu di dalam hati kita. Maka yang penting apa yang ada di dalam hati kita. Aku sembahyang saja, aku sembahyang subuh 2 rakaat. Nah itu udah dalam hati kita itu. Ketika kita Allahu Akbar. Maka masalah salat ini bukan saja orang zaman sekarang, di zaman Imam Syafi'i ngajar. Kayak kita begini ada aki-aki. Ini anak muda katanya baru masih bawa kencur, katanya udah ngajari sembahyang kita. Lah kita sembahyang udah 70 tahun. Ini aki-aki udah 80 tahun. Dia sembahyang udah 70 gue sembahyang katanya udah 70 tahun. Imam Syafi'i diam aja. Mang katanya. Mamang katanya kalau sholat katanya mulai ini pakai yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib dong katanya. Salah Mang. Kalau gitu pakai yang sunnah. Salah Mang katanya. Lah, makanya duduk dulu ngaji gitu kan. Nanti baru dirinci.
Kita mulain sholat itu dengan sunnah. Mengangkat tangan. Ada nggak yang takbir nggak ngangkat tangan? Ada. Lah iya. Allahu Akbar, diam aja. Apa namanya? Biasanya kita kalau sudah Allahu Akbar tangan udah terangkat aja. Kecuali kalian tangan udah setruk kali ya. Nah, itu Allahu Akbar, angkat tangan itu takbirnya wajib, maka barang antara wajib dengan sunnah. Kalau dirinci mah masih banyak yang serimpet kita. Kalau ya kita rinci dalam aturan-aturan sholat masih banyak yang keserimpet. Karena apa namanya, kita sampai kepada satu keyakinan bahwasanya istighdar hakiki. Kita sudah masuk. Kita ini belum ada yang sampai kepada istighdar hakiki. Apabila kita masuk dalam sholat udah nggak lihat apa-apa, udah nggak kenal siapa-siapa. Artinya siapa di kawan kita di kanan di kiri kita udah nggak kenal, udah fokus mutlak. Dan kita kan kagak. Bayang kita cecak kawin aja menakayakan masih kita liatin, bukan begitu? Cecak kawin aja di masalah kita ngapain sih cecak menakayakan kan itu masih kita tergoda, masih tergoda hati kita. Ya belum lagi apa nih menghayal, apalagi kalau sembahyang sendiri udah apa ya menghayal dah. Kalau janda kita hayalin segala apa, segala pila orang cakep banget kita hayalin. Ini pasti acak-acakan kita. Jadi belum namanya istighdar hakiki. Kalau istighdar hakiki masih lama. Proses kita untuk sampai kepada istighdar hakiki ini masih lama. Yang pertama apa? Ya sebetulnya ilmunya mau udah kita dapat, cuman emang fokusnya yang susah. Fokus ini artinya khusyuk. Fokus ini artinya Allahu Akbar. Dah, mata nggak boleh bergerak daripada tempat sujud. Yang kita sujudin ntar mata nggak boleh ke situ. Nah, ini semua yang kita ngeluar ke kanan, ke kiri, masih ke kanan, masih acak-acakan kita. Mata ini adalah apa namanya, kuncinya hati. Apabila matanya bergerak, hati juga bergerak. Apabila mata bergerak, hati juga bergerak. Ini yang kita belum bisa sampai kepada istighdar hakiki. Lurus kita. Mulai dah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sudah. Fatihah udah kebangetan apal, udah nggak memperhatikan lagi sebetulnya karena mesti dibaca atu-atu dan kita mesti paham artinya. Supaya tambah kita punya fokus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita artikan atu-atu di dalam hati kita. Lah, nambah khusyuk kita. Lah ini amin. Apa tahu dibaca? Udah ngeruas begitu, ya hati kita mau kemana? Fatihah mah kita baca kemana? Mata kita kemana-mana, nggak bisa fokus. Maka tatkala sembahyang ya para sahabat ngeliatin tempat itu, kalau dia sembahyang di kebun ditemplokin burung, dia kira orang-orangan sawah. Kalau dia sembahyang di kebun ditemplokin burung, saking dia punya khusyuk nggak bergerak sama sekali. Iya, baru sih tibang apa namanya nyamuk gigit buaya, digigit sama buaya kagak bergerak. Enggak bergerak. Karena ba'du sahabah awit tabi'in adalah sebagian daripada orang-orang dahulu, orang saleh, sembahyang itu masjidnya runtuh sebelahnya, dia kagak tahu. Padahal di sampingnya, dia sembahyang sini itu tepasnya rubuh, nggak tahu. Ada apaan katanya ya? Dan sebagian mereka ada yang sembahyang di rumahnya kebakaran habis, dia nggak tahu. Saking khusyuknya, mutlak masuk betul di dalam. Nah kita mah bukan apa, nyamuk satu juga udah kerepesan. Nyamuk aja gigit satu masih udah krepeh. Masa yakfihi istighdar urfi. Untuk orang-orang kita seperti kita ini memadailah sekedar masuk urfi artinya salat, masuk entar mau di tengah-tengah ngayap kemana kek. Entar di tengah-tengah mikirin ini, mikirin ini dulu. Apa aja yang dipikirin? Iya. Iya. Lagi di tengah-tengah sholat apa aja kita pikir? Ngiring, lihat pila banget. Waktu gue punya juga bikin pila nih. Udah sini gue bikin lagi sembahyang mikirin itu. Belum lagi yang punya utang banyak ya. Mikirin utang aja bukan sholat dipikirin. Bener nggak? Enggak, ini mah realitas saya begitu.
Kan itu lagi sembahyang jadi ngaco segala mikirin janda kan repot. Ya, aduh. Semacam itulah petunjuknya. Jadi innamal a'malu binniyat. Semua langkah kita mestilah didorong atau dimulai didasari dengan niat. Fasahihin niyata qabla al-amali fa'ti biha makrunatan bil awali. Maka sahihkanlah, luruskanlah kita punya niat sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas. Bal wa annal mubahat shara ibadatan iza maqurinat bin niyah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang mubah lainnya menjadi ibadat dengan niat nih kalau disertakan dengan niat. Apa? Sampai makan. Apa urusan makan kita ya bismillahirrahmanirrahim dengan niat supaya kita sehat dan biar bisa ngaji, bisa ibadat. Jadi ibadat tuh makan. Makan saja, ngetes saja, ngopi saja bisa jadi ibadat. Sarapan aja bisa jadi ibadat. Apalagi tidur sama bini emang udah ibadat itu makan. Ditambahin lagi dengan niat yang baik. Maka nggak ada dalam agama itu yang tidak ada ajarannya. Kata sahabat, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'ata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini mengajarkan segala sesuatu komplit sehingga dalam urusan nongkrong gitu. Sebetulnya maka namanya orang dari dulu sebelum ada Nabi juga orang berak pasti nongkrong kan? Tapi bagaimana cara Islam? Bagaimana kalau kita kencing? Ada ajarannya. Bagaimana kalau tidur sama bini? Ada ajarannya. Ada ajaran enggak? Ada. Baca doa dulu. Ya doa ya kadang-kadang kelupaan. Kebanyakan kelupaan enggak? Kebanyakan kelupaan. Apalagi dalam kondisi apa? Dalam kondisi puncak. Ada lagi satu doa yang jarang disampaikan oleh ulama nih, Mak. Biasanya itu doa yang ada di buku nikah kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan kan itu ya. Ma razaqtana. Ada lagi satu dalam intinya. Dan itu udah kebanyakan lupa udah kita. Kebanyakan udah lupa. Apa katanya? Allahumma ij'al min hadzal ma' basyaran salihan. Tambahin tuh. Ketika dari puncak. Ini buat yang muda-muda, yang buat laki-laki enggak udah. Yang enggak punya anak lagi soalnya kan yang masih muda-muda. Ustaz yang masih muda-muda inget ini. Saya ijazahkan Allahumma ij'al min hadzal ma' basyaran salihan. Ingetin, kalau kita ingat pasti anak ini bener. Ini masih muda nih mah gampang. Kalau yang udah tuan tiket supaya punya anak kawin lagi sama yang muda. Nah, itu beres urusannya. Allahumma ij'al min hadzal ma' basyaran saleh. Ya Allah jadikanlah dari setetes air ini manusia yang saleh. Mesti ingat kepada Allah karena yang ngasih Allah. Jadi al-mubahat iza ma'qurinat bin niyatin shadiqatin salihatin sarat ibadah. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang mubah apabila disertakan dengan niat yang baik maka akan semuanya jadi ibadah. Wa qis ala zalika minal apal semuanya. Tetapi jangan gue menonton Jepang niat gue mah ibadah. Lihat dari mana? Kata apabila kita ngelihat juga itu dan jereged. Iya, enggak ada. Jadi tidak masuk namanya af'al ghair mubahah. Pekerjaan-pekerjaan yang emang kagak cakep dalam pandangan agama diniatin dengan cakep nggak bisa. Itu adalah maksiat. Demikian saudara-saudara sekalian pada pengajian kita hari ini agak serak sedikit. Allah Subhanahu wa taala wa ilmuhu atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.